Ada yang datang lagi bangsat. Ada lagi, ya Allah. Coba Pak tes. Cek 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 cek. 1 2 3 cek. Masuk masuk. Masuk, bagus ya. Oke masuk bagus. Tinggal cari. Oke. Oke. Oke 3 2 1. Oke. Ini udah Masuk nge-record ya? loh. Oke. Oke. Yuk. Pria Udah. tidak pernah bercerita, sekalinya bercerita. Topiknya menembus alam semesta. Wah. Guys, welcome. Welcome back again. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangat religi sekali penampilan kita hari ini, dan ini adalah tampilan perdana OPM di edisi Ramadan akhir ya kan. Ya kita biasanya agak acak-acakan ya. Iya. Set kita acak-acakan. Sekalinya di outdoor kita sangat religi sekali karena memang ini kan di bulan Ramadan, di akhir ya Bung ya. Ya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Boleh Ramadan. di-spill Bung, ini kita sedang ada di mana sih kita ini? Ya, tentunya di sini kita ada di Masjid Agung Kota Kediri. Wah, isi. Ya, alhamdulillah kita tidak diusir ya di sini Bung. Alhamdulillah. Masih. Sangat ini menunjukkan bahwa suportif ya dengan konten-konten yang luar biasa, yang edukatif sih sebenarnya ini ya. Kita memberikan edukatif namun dengan sisi yang tidak pernah dipikirkan oleh makhluk-makhluk kebanyakan. Ya semoga meskipun mungkin nanti bahasan kita agak melenceng, kadang kan kita kalau bahas di bulan Ramadan, bulan yang suci kan hal-hal yang baik-baik gitu. Kadang nanti kita waktu bahasanya agak melenceng di sisi tergelap, yang sangat anti tesis, anti disertasi. Iya betul. Ngomong-ngomong ini kan kita sudah di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih Bung. Ini malam banyak versi. Iya banyak versi. Ada yang malam 27, malam 28 ya. Ada yang jelas sudah menjelang detik-detik terakhir bulan Ramadan lah. Kalau ada juga yang di Makassar itu mungkin udah 29 ya Bu. Oh iya, Naksabandia. Yang pirang-pirang itu. Itu. Ya, itu penghitungannya beda. Gue nggak tahu kita. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih di akhir-akhir Ramadan. Iya. Yang penting niatnya. Karena apa? Yang penting niatnya yang penting ya niatnya kita mencari ridho Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Betul, karena kapan lagi kita mendekatkan diri? 11 bulan itu kadang melenceng ya kan. Sengaja melenceng ya. Nah, kita butuh lah kembali ke settingan awal. Meskipun hanya 1 bulan. 1 bulan. Ya semoga tidak. Semoga nanti bulan-bulan kedepannya kita makin tetap tertata. Ya, amin. Omongannya makin tertata, tidak banyak toksiknya. Tapi tergantung suasana hati dan pikiran. Iya, apalagi suasana Indonesia sedang seperti ini. Iya. Kita di bulan Ramadan ini memang kita jarang konten, memang agak menjaga diri Bung ya mungkin ya. Betul. Melihat apa itu fenomena yang ada di Indonesia dan di dunia ini, biar kita nggak blunder. Di samping itu memang kita tahu ya, sobat OPM itu kawanan OPM kan, sampai lupa itu. Kawanan OPM. Dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi apalagi mendekati Idul Fitri, guncangan ekonomi kemarin kita lihat bursa Indonesia bursa efek semakin ditutup di 6.000-an, yang katanya kemarin tuh demun ya kan. Ya itulah, manusia itu tidak bisa boleh berencana, tapi Tuhan yang dan lagi mungkin kita kemarin jarang konten, lagi mengejar duniawi mungkin. Oh ya betul, persiapan Idul Fitri. Idul Fitri kan kejar setoran. Kejar setoran. Sebenarnya kan Ramadan itu menyiapkan hati kita kan ya. Kebanyakan orang itu
ada yang melenceng untuk mempersiapkan malah di Idul Fitrinya nanti harus menyiapkan duniawi untuk kasih tampil THR, sebagus mungkin gitu. THR. Kemudian sebenarnya ya Idul Fitri ya just Idul Fitri, namanya juga kan kembali suci fitrah, bukan menunjukkan duniawinya, maksudnya ini loh aku flexing yang sebenarnya kalian tidak capai, nggak usah deh pura-pura. Apalagi sampai nyewa iPhone kamu. Aduh, iPhone, nyewa Pajero. Dan lagi itu siapa kamu yang mengawalinya mengawali siapa ya? Untuk tren itu siapa? Tren untuk ngasih THR ke itu siapa itu? Iya, sejarahnya pun kan Nabi juga tidak. Waktu Idul Fitri enggak, itu kan hanya insentif ya. Dan ya maksudnya mungkin kita berbagi kebahagiaan ya di bulan makin kesini kok kayaknya dibelokkan menjadi sesuatu yang wajib gitu loh. Yang kan nggak harus sih sebenarnya. Malah ada ormas yang kasih surat ya kan. Apa tuh suratnya sih? Minta THR ke UMKM. Oh iya, gitu, itu ada. Disalahgunakan kan. Biasanya juga masuk juga ke instansi untuk bantuan apa, sponsorship atau itu. Seperti contohnya ini. Kita kasih footage yang melenceng itu. Oke. Ini kita udah terlalu melebar nih. Kita mau hari ini kita mau bahas yang lagi happening di 10 bulan 10 hari ya, 10 bulan kelamaan ya. Orang ambil aja 9 bulan. Iya, ini 10 hari di akhir bulan Ramadan itu apa yang lagi happening ini apa nih, Bung? Yang lagi happening tentunya kan berkegiatannya ya kan. Semakin khusyuk, yang orang bilang itu namanya iktikaf. Iktikaf bermalam. Sebenarnya berdiam diri di masjid. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu bagus. Namun wah, ini ada apa ini, Bung? Kok ada namunnya? Namun ternyata seringkali, Bung. Ya ada sih di luaran sana itu dimanfaatkan untuk bereunian dalam tanda kutip beribadah. Jadi ajang pertemuan. Gitu. Jadi niatnya berbelok dari yang awalnya untuk mendekatkan diri, malah jadi tempat untuk reuni. Biasanya ya kan lumayan dipakai PDKT. Nah, itu ada yang kayak gitu tuh. Menunjukkan sisi, nih aku harus menunjukkan si doi bahwa saya adalah Islami. Janganlah kayak gitu. Jangan. Itu jangan itu. Kalau murni ya udah. Tapi kan waktu kita iktikaf itu sebenarnya kan kita berdiam diri nih. Betul. Di masjid, terus kita berzikir kayak gitu kan. Ya, baca Quran. Maksudnya tanpa harus sama temen pun kita berangkat sendiri pun juga oke gitu. Terus kenapa harus kita ngajak-ngajak orang banyak itu untuk apa? Nah, sebenarnya itu sebenarnya ya mungkin itu mengamalkan dari sunnah Nabi ya. Jadi kalau udah mendekati Nabi itu kan dulu kalau sudah 10 hari terakhir menjelang itu akhir Ramadan itu selalu mengajak beramai-ramai, mengajak kebaikan. Keluarganya dibangunkan untuk sholat malam. Terus untuk menyalakan lah malam-malam Ramadan ini. Biar ramai, tetap ramai, kayak tetap hidup itu malam. Tetap hidup, nggak sepi. Itu sebenarnya begitu. Cuman makin kesini ya itu dia namanya akhir zaman ya. Niatnya melenceng lagi. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Ya, tapi bukan kita melarang ya, Bu. Maksudnya baik kok mereka seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya kalau niatnya kembali diluruskan. Ya, diluruskan. Boleh sih mengajak, namun kadang kan ada terbesit juga ini untuk menunjukkan kesalehan gue di depan cewek atau cowok idaman kan gitu. Dan biasanya cowok sih. Belum lagi kalau diposting nih di WA story, Insta story, buka Al-Qur'an terus di storyin, padahal nggak dibaca ditutup lagi. Itu nggak boleh. Itu cuman ajang buat
pamer itu ya janganlah seperti itu ya Bung ya. Oke, nggak boleh itu. Ada lagi mungkin selain mengajak berkumpul terus apalagi yang melenceng sekarang Bung? Ya, nah setelah mengajak tuh biasanya stay di masjidnya itu kan. Stay di masjid untuk itu tadi. Kadang itu lebih banyak yang dipakai buat tidur. Itu oke lah, dalam artian ini nanti saya kan kalau mau sholat malam itu memang harus tidur dulu ya, harus tidur dulu boleh. Namun kadang itu ada yang kebablasan di situ. Nggak bangun maksudnya pas sahur, jadi tidak sempat sholat, tidak sempat dibangunin sama marbot. Iya makanya jangan sahur Bang. Nah, ketinggalan sholat malam. Itu makanya jangan sampai itu kan jadinya sia-sia. Tapi itu masih lebih baik sih Bung. Kalau tiduran masih lebih baik daripada mereka kumpul. Benar. Memang benar berdiam diri di masjid tapi julid. Nah itu padahal setannya udah dikerangkeng ya itu di dalam dirinya ternyata masih julid, masih gibah. Kumpul melek tapi ngomongin belum terima THR, ngomongin atasannya yang pelit ya kan. Wah, itu enggak boleh. Itu serba salah ya. Iya. Mending tidur tadi. Iya. Iya kan? Iya. Mending tidur tapi jangan kebablasan juga itu. Atau yang bangun juga bangun sholat. Ada lagi Bung, fakta. Apa tuh? Kita tuh dulu pernah mendengarkan tidurnya selama di bulan Ramadan atau berpuasa ya kalau di siang hari. Itu jadi ibadah. Itu ibadah. Itu sebenarnya hadis palsu. Dan dijadikan tameng orang-orang malas untuk tidak melakukan pekerjaannya yang seperti hari-hari biasanya gitu. Itu. Maksudnya apa sih yang membedakan harus membedakan aktivitasmu waktu Ramadan dan tidak Ramadan? Maksudnya kita cuma hanya melakukan puasa. Ya, menahan diri ada plusnya dan emosi. Itu makanya. Tapi kan secara aktivitas sehari-hari kewajiban kita kan tidak harus dikurangi gitu kan. Ya, malah lebih banyak ada dispensasi ya untuk yang kalau di pemerintahan andai kan kalau di swasta kan sebenarnya sama aja. Ya, sama juga kayak kalian itu melakukan intermittent fasting ya itu sebenarnya sama aja sih. Tapi sebenarnya intermittent fasting kan kalian nggak dapat faedahnya gitu kan. Cuman ya udahlah badan detox turun. Tapi kalau puasa di Ramadan ini kan faedahnya dapat pahala, dapat ibadahnya lah, dapat nilai ibadahnya. Ini sebenarnya sama kayak kalian melakukan intermittent fasting malah lebih lama ya Bu ya. Lebih lama. 20 jam, 22. Dan mungkin cuma fisiknya yang dapat impact-nya ya. Kalau Ramadan kan kita selain rohaninya juga dapat impact gitu kan. Rohani yang nggak pakai bukti ya. Itu nanti di-cut tolong. Dan lagi kalau kita melakukan IF kan biasanya kan tetap intermittent fasting. Tetap melakukan olahraga kan, menjaga kebugaran tubuh. Tapi kenapa waktu puasa Ramadan jadi ogah-ogahan buat nanti nggak kuat nih jadinya bukan penghalang gitu. Bukan penghalang. Sebenarnya kalian juga kan olahraga pas intermittent fasting juga olahraga malah angkat beban itu biasanya yang gila-gilaan supaya justru malah di Ramadan lah kalian juga 2 kali lipatnya ibadahnya dapat, fisik dapat. Itu makanya. Belum lagi kalau IF kita setelah itu waktunya makan nih ini kan itu pun makan juga dijaga. Beda dengan waktu setelah puasa Ramadan terus kita waktu buka wah itu makan beli takjil, beli ini gila-gilaan tapi nggak kemakan juga. Iya, akhirnya mubazir seperti itu makanya. Iya, kenapa ya? Padahal itu sebenarnya sama aja. Itu berbungkus dari barat. Tapi memang perekonomian saat Ramadan ini sangat berputar ya. Betul. Bergerak perekonomian, harga juga naik juga kan itu. Harga naik. Kenapa harus dinaikkan? Sebenarnya memang biasa aja, malah justru kan konsumsinya lebih
berkurang. Agak inilah, paling cuma dipindahin aja. Dipindahin waktu sih sebenarnya. Konsumsinya tetap sama. Itu kenapa kan dimanfaatkan gitu loh? Kan seperti makan biasa dan makan berbuka kan kayak berbeda gitu loh. Kita harus berlimpah banyak. Jangan sampai nanti kita kekurangannya itu yang semakin meningkat, dan seharusnya kalau sesuai dengan prinsip ekonomi kan kalau permintaan semakin banyak kan harga kan semakin stabil kan harusnya. Kan? Iya. Jangan tambah dinaikin ini harus itu. Kecuali kalau memang di pasar ini langka, biasanya kan memang harga naik kan gitu kan. Tapi kalau bahan pokok maksudnya yang sering ditemui lah kayak daging-dagingan itu kan sebenarnya ada, maksudnya nggak perlu lah. Aji mumpung sih Pak. Aji mumpung ya kalian. Dolem ya. Kan lebaran kan butuh buat bikin opor. Iya. Sebenarnya sekarang kayaknya ya, kalau sekarang tuh karena mungkin generasi Gen Z udah lebih aware kayaknya tidak harus mewajibkan ada opor, kayaknya apa aja boleh lah gitu. Iya sih. Fast food yang penting. Tapi itu juga masalah. Malah nggak bisa dipungkiri kan kita masih bersinggungan dengan gen-gen milenial. Betul. Nah itu yang masih menjaga tradisi seperti itu. Mudik di kampung itu harus menyediakan makanan yang waktu khas. Idul Fitri. Sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah juga. Cuman dari segi suplainya itu kenapa kayak seolah-olah anjing mumpung? Iya. Padahal sebenarnya kan konsumsi harian juga sama. Sama. Kan? Kita kayak bikin acara mantenan, pengajian kan ya segitu itu kan sebenarnya sama gitu. Bahkan malah itu nanti bisa jadi memberatkan orang yang maksudnya ada di bawah garis kemiskinan, ekonomi menengah ke bawah itu. Mau ikut merayakan Idul Fitri seperti yang dikatakan Dokter Tirta ini. Ya kan kemarin sempat membicarakan tentang tata kelola THR. Betul. Kalau masih ekonomi menengah ke bawah, ya udah kalau habis ya itu malah derita lu kan. Kan begitu tuh kayak buat apa? Belum beliin ponaan, inilah yang minta. Kadang kalau nggak dikasih dibilang pelit, ya kan? Itu. Seperti itu. Kembali lagi ke stigma seperti itu. Maksudnya kita nggak ngasih dibilang pelit kayak gitu. Padahal kan memang keadaan kita juga belum tentu. Gimana? Jangan bilang gitu. Pelit kamu. Minta sama orang tuamu, jangan minta orang lain loh. Yang lainnya tuh santai-santai aja. Ya mungkin cuma ada di Indonesia ada tradisi untuk kita ngasih THR ke ponakan-ponakan kita. Kayaknya ini Bung. Ini kayak masih dari asumsi kita ya. Asumsi itu karena kita tinggal di Asia. Tinggal di Asia terus lebih terpengaruh dengan budaya Tionghoa kan di mana-mana memberi angpau. Itu jadi ada asimilasi akulturasi budaya ya kan. Di Malaysia juga mungkin kan ada cuman yang tidak patut itu adalah menentukan jumlahnya gitu. Betul. Malah sampai ada sekarang itu ada tabel pemberian angpau ya kan kalau saudara dekat berapa juga jadi juga maksudnya bisa membuat flexing juga di sini kalau kita ngerasa ini pencapaian saya sudah dapat pencapaian nih. Apalagi yang ngasih dari kota dari ngasihnya 100-200 ribu kayak gitu. Tapi nggak tahu dia tuh ngedapetinnya gimana, dia pakai utang-utang, pinjol ya kan. Pokoknya tukar uang. Nah, yang juga susah kan. Sekarang susah juga. Tukar uang harus ada jadwalnya. Ya pokoknya ribet lah gitu. Padahal udah ada e-money ya kan? E-money seperti e-money dari belum ada sponsor. belum masuk. Tapi boleh lah. Boleh lah masuk lah. dari iktikaf kenapa masuk ke THR tadi? Iya. Karena itu yang dirasakan kegelisahannya. Iya, kegelisahan. Masih gelisah berarti kita. Masih gelisah juga. Karena kita berdiam diri ini juga selain itu ada lagi bahwa
ini entah believe it or not ya. Iya. Jadi kalau kita itu menggapai namanya mendapatkan Lailatul Qadar itu everything, segala sesuatu yang kita inginkan itu tercapai, Bu. Iya. Tercapai bukan berarti langsung ditimpa gitu ya, enggak. Nanti kayak kita bilang aku pengen mobil nih, terus tiba-tiba mobil kayak mati ya, kayak gitu. Itu mungkin lebih dimuluskan lagi langkahnya. Misalkan yang kayak pengen jodoh, pengen menikah, itu setelah ini dimuluskan gitu, ketemu jodohnya, kemudian rezekinya dilancarkan, ya dapat ini, dapat itu, seperti itu, ya seperti itu, apa namanya, katanya seperti itu. Tapi ada yang bilang juga orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin lebih baik lagi. Ibadahnya katanya dia makin rajin, ya, awalnya tuh makin tambah meningkat di 11 bulan berikutnya, bukan pas ini gitu. Jadi nampaknya tuh di 11 bulannya gitu. Jadi sepertinya kalau itu maksudnya ciri-ciri dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin saya belum mendapatkannya. Sampai di usia saya yang 32 ini belum pernah. Iya, itu makanya masih naik turun nih iman nih. Coba ini sekarang kan berburu kan. Kita menebarkan, ya mungkin saja ini menjadi kebaikan juga ya kan lewat video ini ya kan. Nah, walaupun pemikiran kita itu kan rada-rada ya, kadang ada ya, namanya juga manusia kan, bukan nabi boy. Ada asli langsung salam olahraga. Salam olahraga. Apalagi Bu yang lagi penting ini, apalagi selama 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri. Nah, ada yang namanya juga itu bayar zakat. Nah jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Itu malah yang wajib seperti itu. Betul. Kadang orang mikirnya terlalu memburu untuk THR buat ponakan-ponakan, zakatnya lupa. Makanya itu jangan sampai itu lupa bahwa itu yang sebenarnya kelihatannya kan cuma 2,5% kan gitu kan. Cuma beras berapa kilo? 3 kilo. Itu kan sebenarnya karena cumanya itu kadang orang itu akhirnya meremehkan. Gitu. Padahal disitulah komplitnya kita beribadah di Ramadan itu ya, ada bayar zakat fitrahnya juga. Jangan sampai ketinggalan. Nanti pas habis sholatin berarti. Baru ingat. Padahal batas waktunya itu sampai sebelum kita, bahkan kita sambil berjalan untuk menuju kita sholat Idul Fitri itu masih boleh kita ngasihkan zakat fitrah, itu masih boleh. Jadi kita lewat di rumah orang yang masuk dalam 7 golongan yang apa aja berhak ini. Dia 7 golongan. Kita masih boleh mengasihkan itu waktu kita berjalan ke masjid waktu akan sholat Idul Fitri itu. Benar. Jadi, masih sangat longgar gitu loh maksudnya waktunya. Tapi kan gini Bu, sisi gelapnya adalah ketika kita mau sholat Idul Fitri itu kan kadang nggak kepikiran. Ya, dipikirin apa yang dipikirin? Ketupat. Dia kan nyiapin kan, kalau yang cewek-cewek yang ibu-ibu kan masak. Mungkin dia pas lagi berhalangan tapi lebih terus yang cowok, wah ini aku harus tampil oke, pakai baju baru apa ya gitu. Mostly kan begitu. Anakku pulang dari kota nih. Nah itu kita harus tampil seragam kayak gitu kan. Lupa gitu loh. Maksudnya esensi seperti itu, makanya sudah jauh-jauh hari, terutama di 10 hari terakhir Ramadan itu kan biasanya digalakkan masjid-masjid itu, panitia penerima zakat itu kan digalakkan. Dia tiap masjid, tiap musola kan pasti ada. Sekarang malah kan kayaknya masjid-masjid itu juga lebih adaptif juga, pembayarannya ada menggunakan kris, ya kan, transfer juga bisa. Gitu. Tapi paling enak memang membayar zakat itu, walaupun ya ini bukannya mengecilkan lembaga-lembaga penerima zakat lainnya yang online kan, itu kan ada. Alangkah baiknya memang
kita ketika membayar zakat itu juga bisa berdoa di situ gitu kan. Kan ada yang mendoakan terima. Oh iya betul, serah Kan terima. Serah terimanya itu lebih ada niatnya afdol. juga ya. Langsung akad di situ. Ya, langsung akad, dituntun kalau yang nggak bisa. Kan kita juga nggak tahu kalau main online itu kan biasanya kan cuman gampang cuman lupa doa gitu lupa kan. Doa cuma dikasih tanda terima aja biasanya tanda doanya terima. Seperti apa? Ini dia doanya kalau kamu mau bayar zakat. Membayar zakat. Kalau mungkin lupa ya teman-teman kawanan OPM ini, kalau mungkin teman-teman lupa kita ingatkan nih. Iya pasti kita menebar kebaikan sebanyak-banyaknya dan sebisanya. Apalagi Bung, ada yang happening lagi? Tadi udah ada iktikaf, terus bayar zakat, terus apa lagi nih Bung? Nah, sepertinya, ini sisi gelapnya beberapa pemikiran. Beberapa pemikiran. Ini pasti riset-riset dari teman-teman kawan-kawan OPM nih pasti. OPM ini intel-intelnya luar biasa. Luar biasa. Saya bilang kan, ya jangan kaget ya kan. Kalau orang bahkan sampai intel-intel perang Iran dan Israel. Iya itu kalah itu intelijennya itu. Karena dididiknya setara dengan Mossad ya kan, dengan KGB itu setara, cuman memang agak jalurnya berbeda saja ya. Jadi gini, ini sisi gelapnya ketika orang mampu membayar zakat itu, ya jangan sampai lah kawanan OPM semua juga merasakan bahwa wah aku ini udah mampu loh. Aku adalah penyelamat kalian para kaum duafa. Nggak boleh, itu nggak boleh itu. Balik lagi ke niatnya kan. Niatnya kan seharusnya zakat fitrah itu memang suatu kewajiban, bukan kita untuk flexing lagi balik. Betul. Jangan pernah merasa gitu. Justru dengan adanya saudara-saudara kita yang kekurangan seperti itu ya, secara ekonomi itu, justru merekalah yang akan menyelamatkan kita kebalikan di akhirat. Anda nggak boleh merasa mindsetnya kebalik ya. Nggak boleh. Kalau orang udah kaya semua dan tidak ada 7 golongan penerima zakat itu, kita mau zakat itu siapa? Turun belum? Iya bahaya. Itu Dajjal turun. Karena katanya kondisinya itu kalau sudah orang tidak mau dibantu dan juga pokoknya udah mampu semua, itu salah satunya Dajjal turun. Bukan nggak melulu hal buruk terus yang jadi ciri Dajjal akan turun kan. Iya. Orang-orang tanda-tanda akhir zaman itu kan ada beberapa diantaranya, mungkin nanti akan kita jelas di artikel. Itu seperti banyaknya pasar-pasar, Bu. Pasar-pasar semakin banyak, semakin dekat. Nah, sekarang kan apa? Marketplace di HP kan kurang dekat apa nih? Tinggal tutul. Iya, tinggal pencet bisa datang. Nah, iya. Malah kalau itu Gibran sekali pencet langsung udah di depan pintu. Apa itu menunggu, ya kan? Apa itu belajar AI? Itu makanya jangan pernah merasa superior. Jadi justru zakat itu membuat membersihkan harta kita, mungkin pendapatan kita, kan kita nggak tahu namanya uang itu kan berasal dari mana. Ya mungkin kamu yakin kalau harta kamu itu semua yang kamu dapatkan bersih? Iya, kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Bahkan kayak kita berangkat kerja terus kita telat tapi masih mendapatkan bayaran yang full itu, kan ada harta yang seharusnya tidak kita dapat di situ kan. Betul sekali ya. Nah itu salah satu kalian cara telat datangnya tapi tetap harusnya dipotong, ternyata full ya kan. Itu enggak patut itu. Nah itu salah satunya cara untuk membersihkan harta kita itu dengan zakat. Nggak banyak kok sebenarnya kan yang harus kita. Kalau standarnya kan 2,5%, tapi zakat itu kan ada banyak juga. Ada zakat profesi, ada zakat
perniagaan, sawah, hasil sebenarnya kan itu, sudah banyak juga emas juga. Nah, buat kalian kawanan OPM yang menimbun emas itu kan ada kadarnya, dalam satu kadar tertentu itu harus dikeluarkan. Selain zakat yang harus kita keluarkan sebagai WNI kan juga ada namanya itu pajak juga. Pajak, tapi buat apa? Buat apa kalau untuk membiayai oknum-oknum, lagi-lagi oknum. Kalau zakat itu justru malah kalau di negara muslim yang sudah maju itu yang pajaknya mereka menggunakan syariat Islam itu. Iya, hanya zakat saja itu sudah cukup, tidak ada lagi itu pajak lagi ya kan. Banyak juga ya. Jadi sudah siap atau harus disiapkan. Jangan lupa bayar zakatnya. Dan jangan lupa juga disiapin THR-nya. Ya mungkin bisa THR-nya bisa dikirim ke kita juga lewat di link di bawah ini untuk penyaluran bantuan mungkin saudara-saudara yang kekurangan. Nanti mungkin kita bisa ya kalau gitu. Bukan di kita bisa ya, tapi kita akan menjadi pintu-pintu kebaikan. Ya semoga juga ibadah kawanan OPM selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 amin. Menjadi orang yang meskipun berpemikiran selalu antitesis tapi sebenarnya untuk kemajuan diri Anda sendiri sih. Alhamdulillah ya kalau ikut membuka pemikiran orang-orang yang menonton obrolan kita ini, ya kan? Tetap, makanya semoga nanti di Hari Raya Idul Fitri kalau yang lagi mudik ya ini mudik ada lagi. Event mudik itu sebenarnya memang di Asia sih, Bu. Ciri khas apa namanya? Budaya-budaya Asia, kembali ke kampung halaman. Nah itu harus hati-hati lah ya. Hati-hati, jangan merasa Anda sudah punya mobil baru, entah itu mobilnya sewaan atau beli atau minjem, apapun itu hati-hati lah ya. Terutama kalau yang nyewa ya. Yang nyewa tuh pakai alasan lagi ya kan. Apa tuh? Dibawanya ugal-ugalan gitu kan, biasanya plat huruf setelah A lah gitu, yang banyak ke Jawa-Jawa gitu, semena-mena. Tolong kalian tidak lebih baik kok dari daerah lain ya kan. Iya sih, kalian nggak perlu lah menunjukkan apa namanya superioritas kalian gitu, ini mentang-mentang plat B nih langsung sewenang-wenang di jalan raya. Udah, kalian tetap sopan santun lah. Ya tetap jadikan apa itu alat transportasi itu memang untuk mempermudah kamu, untuk kalian atau kalian yang untuk kembali pulang ke kampung halaman. Betul. Untuk bertemu keluarga, bukan untuk menunjukkan balik lagi buat flexing mobil baru berarti udah sukses, bukan. Betul, karena ketika di kampung halaman kan justru harusnya digunakan untuk bercermin, oh dulu keluarga pada kumpul utuh, semakin lama semakin berkurang. Nah, itu justru kalian harus benar-benar manfaatkan silaturahminya, bukan flexingnya. Ya, gitu. Waduh, kata-kata bagus nih. Manfaatkan silaturahmi, bukan flexing. Belum lagi kalau kita melihat fenomena di kampung halaman kita yang kurang berkembang dengan kita yang udah maju, kita bisa membantulah sedikit banyak di kampung halaman kita untuk mengembangkan itu. Biasanya fenomena lagi ketika sudah akhir Idul Fitri, mereka mengajak saudaranya itu ke kota. Tapi ternyata ditipu. Setelah di kota tahu deh sifat aslinya, ya jangan gitu juga. Ya tulus lah, maksudnya jangan kamu ngajak temenmu ke kota, jangan
buat menunjukkan oh aku ini di kota udah jadi sukses. Orang nih. Ternyata enggak kan. Enggak. Ngajak temenmu ke sana makanin korban ya kan. Human trafficking. Kasihan boleh, kasihan itu. Iya. Biarkan temanmu atau saudaramu tetap yang di udah kampung. di kampung di desa, biarkan dia membangun. Kan toh juga ada Koperasi Merah Putih. Iya. Pasti 19 juta lapangan pekerjaan pasti terbuka. Dan MBG ini juga udah mulai dibuka juga di open recruitment untuk apa itu pegawai-pegawai Koperasi Merah Putih. Mungkin itu, Bung, ide briliannya Pak Presiden kita itu supaya mengurangi arus perpindahan. Ketika habis Lebaran ini itu ya mungkin kalian salah satunya kalau di desa, meskipun kalian di desa sebenarnya kan sekarang juga untuk mengakses ilmu kan banyak sudah terbuka. Sudah terbuka. Maksudnya jangan mendiskreditkan orang yang di kampung terus pengetahuannya. Iya, jangan. Bahkan sebenarnya siapa tahu malah kita yang di kota ini malah lebih tertinggal. Betul. Dari teman-teman kita yang sekarang tuh eranya internet. Nah, itulah dimanfaatkan untuk upgrade skill kalian. Belajar ekonomi atau apapun lah yang bisa mengupgrade skill kalian. Nggak harus pindah ke kota. Nanti mungkin ketika kalian sudah ada waktunya kok, tenang aja lah. Pasti karena itu kan pergantian ya. Pasti ada timingnya. Nggak cuman harus ini, nggak. Setelah Lebaran nggak. Santai aja, jangan silau. Jangan silau, betul. Ada kata-kata dulu gini, banyak teman-teman saya yang keluar dari Kediri ke kota-kota besar, kita akhirnya bilangnya wis budalo Kediri tak jogo nih. Oke. Anda menjadi last man standing. Tapi ternyata Kediri sekarang kan tidak sejadul yang kalian duga. Ya, jadul itu karena Anda tidak tahu dulu. Iya. Kalau sekarang itu udah maju juga itu loh. Calon dari ibu kota Jawa Selatan. Kalau jadi ya. Ini dia daftarnya. Yang masuk. Biar masuk. Nanti ada ini ya shortnya seperti biasa pasti kita akan bahas. Tenang aja karena itulah dia. Itu namanya juga obrolan pria malam. Yang malam-malam Lailatul Qadar ini ini salah satu contoh yang mungkin ada baiknya dan ada sisi buruknya. Harusnya kita kan di sini untuk mendekatkan diri berzikir, tapi kita malah bikin konten. Tapi kan juga untuk membantu teman-teman sharing kebaikan ini juga. Adalah upaya untuk sharing kebaikan di malam ganjil. Yang selalu ganjil terus karena dua ormas, tapi nggak masalah lah. Kita tetap harus bersatu lah. Itu Tapi bersatu kok nanti. Tetap bersatu di Hari Raya Idul Fitri. Iya, bersatu. Tapi yang jelas ini sih, kadang itu merupakan suatu strategi untuk memecah belah kita sebagai bangsa yang besar kan. Itu kayaknya kayak guyonan ya, guyonan, tapi lama-kelamaan kalau ada orang yang nggak terima, yang terlalu fanatik ya, itu yang terlalu fanatik itu kadang kan memaknai itu beda gitu. Mereka adalah musuh kita gitu. Nggak boleh. Nggak berbeda pendapat belum tentu kan menjadi musuh kan gitu kan. Benar. Justru berbeda pendapat itu kan jadi tahu pikiran dari ini gimana sih gitu. Sudut pandangnya betul sekali. Dan kita sudah menginjak berapa waktunya, Bung? Udah 40 menit. Wah. Satu babak ini luar biasa. Dan jangan lupa buat kalian para kawanan OPM untuk selalu mengikuti konten-konten menarik dari Om Universe. Kalau kalian suka, kalian merasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan follow, dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman dan kerabat kalian yang
yang haus akan akan kekepoan duniawi. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, karena masih terakhir ya, jangan bolong. Dan mohon maaf lahir batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kawanan OPM yang merayakan. Aduh melet. Dan jangan lupa tetap saksikan OPM, karena laki-laki tidak pernah berbicara, sekalinya berbicara. Oh iya, lupa. Karena pria tidak pernah berbicara, sekalinya berbicara, topiknya menembus alam semesta. Baik.